Oke, baik, ini adalah video sambungan kedua ya dari tadi video part 1. Nah, kita akan melanjutkan materi. Jadi tadi kita tahu bahwasanya NH4Cl ketika dalam air akan terurai menjadi ion NH4+ dan juga ion Cl-. Kedua-duanya akan bertemu dengan air. Nah, yang bisa bertemu dengan air atau yang bisa bereaksi dengan air adalah yang weak saja. Nah, di sini yang weak adalah yang NH4, sehingga Cl-nya tidak bisa bereaksi dengan air ya. Kita coret seperti ini. Nah, seperti ini ya, tidak bereaksi dengan air. Nah, bagaimana dengan yang NH4? Nah, NH4 ini dia bisa bereaksi dengan air. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, H2 ini kita pecah dulu agar mudah ya. Dia akan menjadi ion H+ dan juga ion OH-. Seperti ini. Nah, karena di sini adalah NH4+, maka bergabungnya dengan ion yang menjadi OH-, sehingga akan menjadi NH4OH plus, sisanya yang belum ya adalah ion H+. Nah, coba dilihat ya. Jadi ini adalah reaksi hidrolisis dari garam NH4Cl di mana menghasilkan ion H+. Coba kita lihat bersama ya, ion H+. Nah, sebenarnya ion inilah yang menyebabkan larutan garamnya bersifat asam atau acidic ya. Kalau tadi kan kita belajar sifat-sifatnya dari komponen asam basa ya, misalkan tadi salt of strong acid and weak base. Karena dia yang strong yang acid maka sifatnya asam gitu kan. Ini juga boleh, tapi sebenarnya lebih tepatnya karena hasil reaksinya menghasilkan ion H+. Nah, seperti itu. Ini ya. Jadi sifatnya asam, mengalaminya partial hydrolysis. Ini untuk yang garam kedua. Sekarang kita masuk ke garam ketiga, yaitu adalah salt of weak acid and strong base. Ya, ada satu weak di sini. Nah, karena ada satu weak ya, maka dia mengalami yang namanya partial hydrolysis atau hidrolisis sebagian ya, karena weaknya hanya satu. Nah, sifatnya bisa kita lihat ya dari strong. Nah, strongnya strong base, maka sifatnya adalah basic atau pH-nya lebih dari 7. Begini. Nah, ini cara menghitungnya ya. Cara menghitungnya ini nanti kita bahas di pertemuan setelahnya. Nah, sekarang kita baca reaksinya dulu. Reaction ya. Tadi garamnya contohnya adalah CH3COO-Na. Ini garamnya sama yang dengan tabel di depan tadi. Ini kalau dalam air maka akan terurai menjadi ion CH3COO- dan juga ion Na+. Nah, kedua ionnya akan bertemu dengan air. Ya. Nah, yuk, yang bisa bereaksi dengan air yang mana? Yang weak atau yang strong? Ya, benar ya, yang weak. Jadi kita cari komponen yang weak. Yang weak adalah yang CH3COO. Maka yang Na strong ya, maka yang Na tidak bisa bereaksi dengan air. Oh, ini ada airnya ya, mohon maaf kelupaan. Nah, ini ada air. Ini juga ada air di sini sebentar. Nah, jadi ingat-ingat ya, yang bereaksi dengan air adalah komponen yang weak saja. Oke, sudah. Oke, seperti ini ya. Nah, bagaimana hasilnya? H2-nya seperti biasa ya, kita pecah dulu menjadi ion H+ dan juga OH-. Seperti ini. Karena ini CH3COO-, maka bertemu dengan ion H+ ya. Min ketemu plus, plus ketemu min. Sehingga sini adalah CH3COOH, sisanya yang belum bereaksi adalah OH-. Ini ya OH-. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya adalah ion OH-. Nah, ion OH-nya ini adalah yang sebenarnya menyebabkan larutannya bersifat basa. Nah, jadi kalau tadi kan kita dari ini ya, karena dia strong base, maka dia basic. Nah, tapi sebenarnya adalah dari sini, karena dari hasil reaksinya menghasilkan ion OH-. Nah, ini adalah reaksi hidrolisis. Jadi kalau ditanyakan nanti soal reaksi hidrolisis, berarti jawabannya ada reaksi dengan air ya. Kemudian hasilnya apa gitu. Oke, ini adalah garam yang ketiga tadi ya. Garam yang ketiga weak acid sama strong base. Nah, sekarang kita garam keempat terakhir, weak dan weak ya. Salt of weak acid dan weak base. Ini sudah disebutkan di awal ya, bahwasanya karena dua-duanya weak, maka dia mengalami yang namanya total hydrolysis atau hidrolisis sempurna, atau juga bisa complete hidrolisis ya, karena semuanya weak. Nah, ini
garam weak ini bisa menjadi asam, basa atau netral, bergantung kepada nilai Ka dan Kb. Nah, bedanya ya, kalau tadi kan bergantung pada weak strong. Nah, ini ya. Nah, kalau ini bergantung pada yang tadi 1, 2, 3 itu bergantung pada konsentrasi garam. Tapi kalau karena dia yang nomor 4 nih weak, dia hanya bergantung pada nilai Ka dan Kb. Nanti kalau di soal ada pertanyaan misalkan praktisikan sifat garam berikut dari weak keduanya, maka kalian bisa melihat nilai Ka dan Kb nya. Kalau nilai Ka nya lebih besar dari nilai Kb, maka dia sifatnya acidic. Kalau nilai Ka nya lebih kecil dari nilai Kb, sifatnya adalah basic. Sedangkan kalau nilai Ka nya sama dengan Kb, dia sifatnya adalah netral. Nah, seperti ini. Jadi hanya bergantung pada nilai Ka dan Kb untuk yang weak. Nah, bagaimana reaksinya? Tadi contoh garamnya adalah CH3COO NH4 ya. Coba kita tuliskan. CH3COO NH4. Nah, ini kita reaksikan bersama-sama. Ini dalam air ya, akan menjadi ion CH3COO- dan juga ion NH4+. Yang weak yang mana? Dua-duanya weak ya. Dua-duanya weak, maka dua-duanya bisa bereaksi dengan air. Ini weak, ini juga weak. Nah, mari kita tuliskan di bawahnya. Jadi akan menjadi CH3COO- ketemu dengan air. Kemudian ada NH4+ ketemu juga dengan air. Nah, seperti biasa ya, air itu bisa diuraikan juga menjadi ion H+ dan OH- biar mudah mereaksikannya. Ini H+ OH-, ini juga H+ OH-. Nah, mari kita gabungkan. Nah, CH3COO- karena dia min berarti gabungnya dengan yang plus, sehingga hasilnya adalah CH3COOH dan juga ion OH-. Nah, kemudian NH4+ ya, karena plus maka dia ketemunya dengan yang OH, yang OH- ya. Jadi NH4OH sisanya adalah H+. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau yang garam keempat, yang weak itu menghasilkan ion. Ada ion OH- dan juga ada ion H+, dua-duanya ada ya. Maka ini bisa diprediksikan melalui tadi nilai Ka dan nilai Kb-nya ini ya. Ini dari nilai Ka dan Kb. Baik, ini adalah teorinya saja, jadi cukup sampai di sini tentang sifat garam, kemudian ada tentang hidrolisisnya, reaksinya. Nah, sekarang agar lebih mudah memahami, kita akan coba masuk ke beberapa soal ya. Ini sudah ada soal. Kita bahas soal nomor 3 saja ya. Kita bahas soal nomor 3. Ini nomor 3 ini mewakili soal nomor 4 dan 5. Baik, akan Miss besarkan dulu sebentar. Oke. Nomor 3. Oke, sudah ya, nomor 3 yang paling atas ini ya. Oke, baik. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu soalnya ya. Based on the following solution, that do not occur hydrolysis is bla bla bla. Berdasarkan larutan berikut yang tidak mengalami hidrolisis adalah, nah, jadi di soal ini kita diminta menentukan larutan garam mana yang tidak mengalami hidrolisis ya, tidak mengalami hidrolisis. Baik, sebentar Miss mencari ini. Oh, sudah. Oke. Nah, tadi ya, kalau ada soal-soal seperti ini, maka kalian harus tahu tadi, hidrolisis itu hanya bisa terjadi pada komponen yang weak. Nah, jadi harus tahu ini komponennya weak atau strong. Nah, misalkan NH4Cl ya. NH4Cl, NH4 ini weak atau strong? NH4 itu weak ya, weak base. Kemudian Cl. Nah, Cl dia adalah strong acid. Oke, seperti ini. Lah, Miss taunya dari mana? Coba kita bersama-sama ya. Misalkan CH3CONA.
CH3COO-Na ya. CH3COO kita lihat di sini. Di yang ini tadi. Di daftar asam basa kuat tadi, lihat di sini. Ada nggak CH3COO di sini? Nggak ada kan ya? CH3COO nggak ada. Kalau Na ada nggak? Na ada ya, ini ya, NaOH ada. Jadi CH3COO-nya itu adalah weak acid. Kemudian Na-nya strong base. Begini. Kemudian kalau K2SO4, lihat lagi tabel tadi ya. K2SO4 yang C. K2SO4, ada nggak K di sini? KKK ada nih ya. KOH, dia strong. SO4 sekarang. SO4 ada nggak? Ada di sini SO4. Nah, dua-duanya ada, maka dia adalah strong dan juga strong ya. Ini strong base dan juga strong acid. Nomor 5 sekarang CH3COK. Ini sama ya, tadi CH3COO weak acid. K-nya adalah strong base. Seperti ini. Jadi diidentifikasi dulu komponennya, baru kita lihat soalnya ya. Tidak mengalami hidrolisis. Yang tidak mengalami itu adalah yang strong. Berarti jawabannya yang mana? Yang strong yang C. Begitu. Gitu ya. Jadi yang tidak mengalami yang strong, parsial itu yang weak strong atau strong weak, kalau total itu yang weak. Jadi nanti untuk menjawab soal nomor 4 yang ini ya. Based on the following solution that occur total hydrolysis is bla bla bla. Kalian cari yang ini ya. Kalian cari yang weak dan weak. Caranya seperti tadi, diidentifikasi dulu komponennya. Kemudian yang nomor 5 parsial. Berarti kalau parsial bisa strong weak, bisa weak strong. Boleh ya. Dibalik boleh. Diidentifikasi sama seperti yang contoh soal nomor 3 tadi, seperti ini gitu. Oke, ini saja untuk soal yang teorinya. Nah, satu soal lagi. Nah, sekarang kalau ditanyakan sifat ya, nanti ada beberapa soal tentang sifat. Ini acidic kah, basic kah, atau netral kah ya. Nah, kalian bisa lihat juga dari komponennya. Misalkan tadi ya, kita lanjut ke nomor 3 tadi. Kalau ini hidrolisisnya yang ini tadi ya, C tadi strong tidak mengalami hidrolisis. Sekarang sifatnya. Sifat ya, yang A weak base strong acid. Ini yang kuat yang mana nih? Yang acid, maka sifatnya adalah acidic gitu. Jadi dilihat dari yang strong ya kalau sifatnya. Yang tabel kedua weak acid strong base, yang strong yang base, maka sifatnya adalah basic. Yang keempat yang C strong berarti kalau strong netral, yang netral ya. Yang terakhir yang D weak acid strong base, yang strong yang base, maka basic. Nah, ini mesti tambahin sedikit saja. Nanti kalau misalkan ada soal-soal, emang ada ya, soal-soal yang membahas tentang sifat dari larutan garam, maka dilihat yang strong gitu. Oke, cukup ini saja. Nanti part ketiga kita akan membahas soal hitungan, rumus-rumus dari hidrolisis. Baik, sekian.